Al-mal mirip-mirip dengan mall ya. Kalau ke mall gak ada mal repot perusahaan. Lagi jelang lebaran begini. Nah. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, laisal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan, takutkan atas kalian. Tapi yang paling kutakutkan itu ketika dunia ini sudah dibuka, dibentangkan untuk kalian. Artinya bahwa Ibu, kekhawatiran akan fitnah dunia atau fitnah harta ini. Ini yang pertama. Apa Pak fitnahnya? Harta. Yang kedua, jabatan, kedudukan, popularitas, syuhrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian itu berambisi untuk memimpin dan menjabat. Dan kelak kepemimpinan ini, ya, jabatan ini akan menjadi sebuah penyesalan di hari kiamat. Nadamah yaumal qiyamah. Dan ini tentu perlu dirinci Pak ya. Kepemimpinan seperti apa yang mendatangkan penyesalan di hari kiamat, dan harta seperti apa yang mendatangkan penyesalan di hari kiamat. Ini nanti perlu dijelaskan terperinci. Yang ketiga adalah wanita. Masya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma taraktu ba'di fitnatan adhar wa akhtar 'ala rijali minan nisa. Tidak ada sepeninggalku fitnah yang lebih berat, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki itu daripada fitnah wanita. Itu Rasul yang bilang kepada saya. Sehingga ma'asyiral muslimin, sering kita dapati istilah yang bunyinya harta, tahta, jelita. Apa itu? Dan wanita. Nah, nama orangnya disebutin sekarang. Kalau pasangannya namanya, mohon maaf ini ya, siapa namanya Pak? Contohnya harta, tahta, Dan wanita. kalau namanya Rita. Bisa aja orang sekarang begitu ya. Itu istilah benar itu. Ya memang pusaran fitnah, ujian manusia itu tidak keluar dari tiga ini, yaitu fitnah harta, fitnah kedudukan atau tahta, dan fitnah wanita. Coba Bapak perhatikan kasus yang menerpa umat manusia, masyarakat, nggak usah jauh-jauh para pejabat kita, nggak jauh dari tiga hal ini. Entah ia terkena kasus harta, atau kasus jabatan, atau sebaliknya kasus wanita. Itu cerdasnya setan itu Pak. Dalam surah Al-A'raf disebutkan bahwa setan itu minta ditangguhkan kepada Allah, minta ditangguhkan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Dikabulkan gak sama Allah Pak? Dikabulkan. Dan di situ setan menyatakan komitmennya bahwa ia akan menggoda umat manusia. Dan bahkan di antara komitmennya itu dirinci sama setan Pak, saya akan goda manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini artinya adalah bahwa setan akan menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan umat manusia. Bukan dari satu cara Pak, bukan dari satu arah, dari berbagai arah dia akan goda kita. Maka kita dapati orang kuat dia, tahan banting dia ketika dihadapkan dengan fitnah harta. Kuat dia, sehingga ada gratifikasi ditolaknya, ada sogokan dia tolaknya. Tapi ketika dia berhadapan dengan fitnah wanita, kuat dia Pak, lepak dia. Ada nggak begitu?
Ada banyak. Iya. Maka orang-orang yang berkepentingan itu ketika dia pengen dimuluskan keinginannya, dia tahu nih orang lemahnya di mana ini. Kalau dari hartanya nggak bisa, ini kan hartanya terlalu banyak, tuh punya dia. Giliran wanitanya nggak bisa, dia bisa dari satu sisi. Ada yang dari wanita dia kuat, ya kuat karena memang sudah punya banyak dia. Dan juga harta juga punya banyak, tapi sayang dia belum punya popularitas, jabatan, kepengen dikenal dia. Nah, digoda dari sini, takluk juga Pak. Ya memang begitulah manusia, nggak ada habisnya. Kalau diberikan dia satu lembah emas, dia akan menuntut untuk lembah yang kedua. Seperti itu tabiat awan nafsu, seperti itu. Memang sudah dari sananya Allah tanamkan itu. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Telah dihiaskan, ya, diberikan, ditanamkan dalam diri manusia itu kesenangan. Syahwat itu kesenangan, Pak. Terhadap apa? Yang pertama minan nisa, terhadap wanita. Kemudian terhadap harta yang berlimpah. Ya. Qanatiril muqantarah, berupa apa? Minaz zahab. Zahab apa? Emas. Wal fiddah, apa fiddah, Pak? Perak. Wal khairil musawwamah, apa khairil musawwamah? Hewan tunggangan. Ya, kita sesuaikan pula. Ya, kalau emas masih banyak berlaku sekarang. Kalau hewan tunggangan itu boleh dianalogikan sekarang dengan kendaraan berupa mobil mewah. Ya. Kuda juga bisa hewan tunggangan, tapi kuda yang mahal, kuda yang elit. Ya. Wal an'ami wal harf, apa harf, Pak? Ladang. Kalau bahasa kita sekarang kebun. Itu aset semua, Pak. Manusia senang dengan itu semua. Ya, senang sama wanita, ya, senang sama anak-anak, senang sama emas, perhiasan, aset berupa perkebunan, ladang, sawah, dan seterusnya. Allah sudah tanamkan itu dalam hati manusia. Nah, ma'asyiral muslimin, fitnah ini bertebaran dari zaman dulu, apalagi zaman sekarang.